Sebelum kita masuk dalam pembahasan Risalah Aqidah Wasatiyah, maka pada malam hari ini kita akan berbicara tentang penulisnya, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Seorang tokoh yang luar biasa yang menjadi tokoh kontroversial sampai saat ini ya. Kita ingin tahu siapa sebenarnya beliau ini, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Yang jelas beliau lahir pada tahun 661 dan wafat pada tahun 728 ya. Rahimahullahu taala. Beliau namanya adalah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam ya, dan seterusnya sampai pada bin Abdullah ibn Taimiyah Al-Harrani. Jadi namanya Ahmad bin Abdul Halim ibn Taimiyah. Adapun gelar beliau Taimiyah, maka disebutkan bahwasanya kakeknya yaitu Muhammad bin Al-Khadir, kakek yang kelima, suatu hari berhaji dan dia melewati suatu jalan di kota namanya kota Taima. Maka dia melihat ada seorang anak kecil di sana, anak kecil perempuan, anak kecil di sana. Tatkala dia pulang ke rumahnya setelah haji, dia dapati istrinya melahirkan ya seorang anak perempuan, maka dia dipanggil ya Taimiyah, ya Taimiyah, ya. Dinisbahkan kepada kota Taima yang dia lewati tatkala haji ya. Maka ada yang mengatakan dinisbahkan kepada salah satu dari nenek mereka ya Taimiyah ya, kakek mereka disebut Ibn Taimiyah. Ya, wanita ini akhirnya punya anak digelari dengan Ibn Taimiyah. Adapun keluarga beliau rahimahullahu taala, maka keluarga yang penuh dengan ilmu. Kakek beliau ya, yaitu Abdul Salam Abul Barakat ya. Beliau salah seorang ulama besar dari mazhab Hambali. Di antara bukunya yang terkenal adalah Muntaqa min Akhbaril Mustafa, yang disyarah oleh Al-Imam Syaukani dalam kitabnya Nailul Autar. Nailul Autar itu adalah syarah dari kumpulan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh kakeknya Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, disyarah oleh Al-Imam Syaukani dengan buku yang ma'ruf yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, namanya kitab Nailul Autar. Demikian juga bapak beliau Abdul Halim ya, setelah kakek Ibn Taimiyah meninggal, maka dia pun yang mengajar, melakukan program ajar mengajar ya dari ulama mazhab Hambali. Baru kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Adapun Ibn Taimiyah rahimahullahu taala ya, maka guru beliau sangat banyak. Di antaranya bapak beliau, dan disebutkan bahwasanya guru beliau lebih dari 200 guru. Lebih dari 200 apa? Guru. Yaitu beliau belajar luar biasa, guru ini sampai lebih dari 200 guru. Adapun murid-murid beliau, maka sangat banyak yang terkenal. Di antara murid-murid beliau adalah Al-Hafiz Yusuf bin Abdurrahman Al-Mizzi. Al-Mizzi ini adalah ahli hadis, penulis kitab Tahdhibul Kamal. Tahdhibul Kamal. Kemudian disusun kembali oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Tahdhibut Tahdhib. Kemudian Tahdhibut Tahdhib diringkas lagi oleh Ibnu Hajar dalam Takribut Tahdhib. Ini buku tentang para perawi Kutubus Sittah. Kalau antum ingin tahu perawi ini dalam Sahih Bukhari, fulan ingin tahu, lihat buku ini. Dalam Sunan Tirmidzi ada an fulan, ada rawinya ente ingin tahu, kembali kepada kitab Tahdhibul Kamal, yang kemudian diringkas oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani sampai menjadi Takribut Tahdhib. Sumber buku ini adalah kitab karangan murid Ibnu Taimiyah, namanya Al-Mizzi. Kemudian di antara murid beliau adalah Syamsuddin Ibnu Abdul Hadi, seorang ahli hadis juga yang punya buku terkenal Al-Muharrar, kumpulan hadis-hadis yang ini merupakan kurikulum yang dipelajari oleh para penuntut ilmu di kuliah hadis di Universitas Islam Madinah. Masuk kuliah hadis S1 yang disuruh hafal kitab Al-Muharrar. Hadis-hadisnya harus dihafalkan. Mereka anak kuliah hadis harus hafal 1000 hadis ya. Dalam pelajaran mereka diambil dari kitab Al-Muharrar. Kemudian di antara murid Ibnu Taimiyah yang terkenal adalah Az-Zahabi. Az-Zahabi yang masyhur, ulama ahli sejarah dari kalangan mazhab Syafi'i yang punya kitab Tarikhul Islam, kalangan Az-Zahabi, demikian juga kitab Siyar A'lam An-Nubala. Terkenal. Siapa yang tidak tahu Al-Imam Az-Zahabi, dan juga ahli hadis seperti beliau punya buku Mizanul I'tidal
ya, tentang buku tentang rawi-rawi hadis yang dikritik, yang kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Lisanul Mizan. Ya, inilah Az-Zahabi rahimahullahu taala. Demikian juga dalam kitab misalnya kitabnya Abu Abdillah Al-Hakim, ya, Mustadrak, yang dia berusaha mengumpulkan hadis-hadis yang sahih di luar dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kumpulkanlah beliau dalam buku namanya Al-Mustadrak. Terkadang diberi komentar oleh Az-Zahabi, benar, dikritiki, ya. Itu Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Kemudian dan dia bermadzhab Syafi'i. Di antara murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ma'ruf, bukunya sangat banyak dari mazhab Hambali. Kemudian Ibnu Muflih yang punya kitab Al-Furu' dan Al-Adab Asy-Syar'iyyah yang juga dari mazhab Hambali. Dan di antara murid beliau yang sangat terkenal adalah Ibnu Katsir rahimahullahu taala dari mazhab Syafi'i yang punya tafsir Ibnu Katsir dan punya buku sejarah Al-Bidayah wan Nihayah yang sangat tebal, ya. Ini di antara murid-murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau ada yang bertanya, Ibnu Taimiyah mazhabnya apa? Jadi kita lihat sejarahnya, kakeknya Hambali, bapaknya apa? Hambali. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pada dasarnya bermadzhab Hambali. Pada dasarnya bermadzhab Hambali. Namun setelah itu beliau tidak lagi bermadzhab dengan madzhab tersendiri. Beliau berfatwa dengan ijtihad beliau, tidak terikat pada madzhab tertentu. Oleh karenanya dikatakan oleh Ibnu Nasruddin Ad-Dimashqi, dikatakan nasya'a Hambaliyan tsumma sara, asalnya dia Hambali, la yufti bi madhhabin muayyan. Setelah itu beliau tidak berfatwa dengan madhab tertentu. Bal bima qamat dalilu alaihi indahu, bahkan beliau berfatwa sesuai dengan dalil yang tegak di sisi beliau. Wa laqad nasara sunnah al-mahdhah wa tariqat salafiyah, maka beliau benar-benar menolong sunnah yang murni dan beliau berjalan di atas jalannya para salaf, ya. Oleh karenanya kalau dikatakan Ibnu Taimiyah bermadzhab Hambali, kita bilang iya, asli bermadzhab Hambali, tapi dalam banyak fatwanya beliau tidak terikat dengan madzhab apa? Hambali. Terkadang beliau merajihkan mendapat madzhab Syafi'i, terkadang beliau merajihkan madzhab Hanafi. Berdasarkan dalil yang kuat pada beliau, tapi awalnya beliau belajar dengan madzhab Hambali. Dan ini cara belajar yang terbaik. Seorang cara belajar yang terbaik kalau dia punya ilmu yang waktu yang luas dan kecerdasan yang luas, kesempatan untuk belajar yang banyak, seharusnya dia belajar dengan mazhab terlebih dahulu. Setelah itu baru kemudian dia silakan berijtihad. Setelah itu yang penting dia menguasai mazhab tertentu terlebih dahulu, baru kemudian dia membandingkan mazhab yang satu dengan mazhab yang lain. Baik. Adapun sifat beliau, ya. Adapun sifat beliau dari sisi akhlak, maka luar biasa, beliau sangat baik, ya. Dan beliau sangat pemberani, ya. Tidak dibuat-buat keberaniannya. Zuhudnya benar-benar zuhud, bukan zuhud yang dibuat-buat, bukan pencitraan, ya. Benar-benar beliau apa? Zuhud, ya. Adapun akan kita jelaskan nanti sebagian dari sifat-sifat akhlak beliau. Di antara sifat fisik beliau, beliau adalah seorang yang putih, ya. Kemudian rambut beliau sangat hitam. Dan juga jenggot beliau hitam, ada sedikit ubannya, ya. Adapun rambut beliau sampai ke telinganya, rambutnya agak panjang, ya. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, ya. Suara sangat kencang, baca sangat cepat, kemudian suaranya berat, ya. Terkadang beliau tegas, ya. Inilah beliau rahimahullahu taala. Adapun jihad beliau, maka beliau berjihad dengan lisannya, dengan penanya, dengan tangannya. Beliau pemimpin peperangan dalam memerangi Tatar. Bahkan beliau yang menyemangati kaum muslimin untuk melawan Tatar, ya. Bahkan beliau pernah masuk dalam kerajaan Tatar, kemudian bertemu dengan Qazan, pemimpin Tatar. Kemudian beliau berbicara dengan perkataan yang sangat tegas di hadapan orang-orang yang buat mereka takjub dengan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi membicara ilmu beliau hebat, bicara jihad beliau juga apa? Hebat, dan ini diakui oleh kawan dan lawan. Adapun pujian para ulama tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, perhatikan ini sangat penting karena antum akan mendengar banyak orang mencela Ibnu Taimiyah. Zaman sekarang juga ada seorang dai di YouTube mengatakan Ibnu Taimiyah sesat, mungkin mengatakan Ibnu Taimiyah bodoh, mungkin mengatakan Ibnu kafir, ya. Kita ingin tahu bagaimana pujian para ulama tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan pujian yang terbaik bukan dari murid-muridnya, tapi dari orang yang sepantaran dengan beliau, mu'asirihi, yang hidup bersama beliau. Dahulu ada seorang
menulis buku yang mengatakan barang siapa yang mengatakan Ibnu Taimiyah Syekhul Islam maka dia kafir. Orang ini namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ajami yang dikenal dengan Al-Ala Al-Bukhari. Wafat pada tahun 841. Itu setelah Ibnu Taimiyah meninggal. Sekitar belasan tahun Ibnu Taimiyah meninggal baru kemudian ditulis buku ini. Dibantah oleh seorang bernama Ibnu Nasruddin Ad-Dimashqi dalam kitabnya Ar-Raddul Wafir. Buku ini membantah orang ini dan menukil pujian para ulama terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang para ulama itu hidup sezaman dengan Ibnu Taimiyah atau meninggal setelah Ibnu Taimiyah tidak jauh. Ya. Saya akan bacakan pujian para ulama tentang Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Di antaranya perkataan Ibnu Sayyidin Nas, penulis buku Uyunul Athar fil Maghazi Wasyama'il Wasiyar. Buku ini sekarang dicetak dan tebal tentang sirah ya. Beliau berkata, beliau wafat 734. Ibnu Taimiyah wafat tahun berapa? 728. Jadi sempat ketemu dengan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau berkata, "Alfaituhu," ini yang bicara ulama ya, ulama yang masyhur di zaman tersebut. Kata beliau, "Alfaituhu mimman adraka minal ulumi hadzan." Aku dapati adalah orang yang mendapati bagian besar dalam ilmu. Wa kada an yastau'iba sunan wal athar hifdzan, dan hampir beliau menghafal seluruh hadis-hadis dan athar. Hampir seluruh hadis-hadis dan athar beliau hafal. Hadis berapa ribu? Ya, banyak. Athar berapa ribu? In takallama fi tafsir fa huwa hamilu rayati. Kalau dia bicara tentang tafsir, maka dia pemegang bendera tafsir. Itu sangat hebat kalau bicara tentang tafsir. Au afta fil fiqhi fa huwa mudriku ghayatihi. Kalau dia berfatwa tentang fikih, maka dia tahu tentang ujung-ujung fikih dia ngerti, tentang puncak fikih dia ngerti. Au dzakara fil hadis fa huwa sahibu ilmihi wa dhu riwayatihi. Kalau dia bicara tentang hadis, maka dia adalah ahli hadis dan dia ahli riwayat tentang hadis. Au hadhara bil milal wa nihal. Kalau dia berceramah tentang al milal wa nihal, tentang firqah-firqah, tentang agama-agama, tentang aliran-aliran, lam yura awsa'a min nihlatihi fi dzalik, maka tidak diketahui ada orang yang lebih luas ilmunya daripada beliau tentang hal ini. Wala fa'a min dirayatihi, dan tidak ada yang diketahui lebih tinggi ilmunya mendalam lebih daripada beliau. Baraza fi kulli fannin ala abna'i jinsihi. Beliau unggul dalam segala bidang ilmu dibandingkan orang-orang yang sejenis beliau. Walam taro ainu man ra'ahu mithlahu, dan tidak ada orang yang pernah melihat beliau melihat orang seperti beliau. Wala ra'at ainuhu mithla nafsi, bahkan dia tidak pernah melihat orang seperti dirinya. Ini pujian yang luar biasa. Jadi orang yang pernah melihat beliau tidak pernah melihat orang seperti beliau, saking hebatnya. Dan dia sendiri Ibnu Taimiyah tidak pernah melihat orang sehebat dia. Ini yang ngomong siapa? Ngomong seorang yang menemui Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ulama di zamannya, ya. Kemudian contohnya perkataan Az-Zahabi rahimahullah. Ya, punya ma'ruf mazhab Syafi'i, punya buku-buku terkenal. Apa kata beliau? Huwa akbaru min an yunabbiha mithli ala nu'utihi. Dia terlalu agung untuk menjelaskan tentang sifat-sifatnya orang seperti aku. Aku ini tidak pantas untuk menjelaskan sifat-sifatnya. Falahu liftu baina rukni wal maqam la halaftu anni ma ra'aitu bi aini mithlahu. Kalau saya disuruh sumpah, saya akan bersumpah di antara rukun Yamani, di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, saya akan bersumpah mataku tidak pernah melihat orang seperti dia. Wala wallahi ma ra'ahu wa mithlu nafsihi fil ilm. Dan demi Allah dia sendiri tidak pernah lihat orang berilmu seperti dirinya. Saya berani bersumpah akan hal tersebut. Kata siapa? Az-Zahabi. Ya akhi, ini yang ngomong bukan orang bahlul ya. Ini yang ngomong apa? Az-Zahabi yang punya buku banyak tebal. Punya Syiar Alam Nubala, ente cari terjemah siapa saja di situ, dari nabi, sahabat semua sampai orang-orang zaman beliau, semua ditulis tentang jarh wa ta'dil dengan semuanya. Kemudian beliau berkata, qara'al Qur'ana wal fiqh wa nadhara wa sadalla wa huwa dunal bulugh. Beliau selesai baca Quran, beliau ahli fikih, beliau berdebat dan beliau berdalil padahal beliau belum dewasa. Padahal belum apa? Belum dewasa. Bara'a fil ilmi wa tafsir, muncul hebat dalam ilmu dan tafsir. Wa afta wa darrasa wa lahu nahul 20. Beliau sudah berfatwa dan beliau sudah resmi mengajar padahal umur beliau baru sekitar 20 tahun. Wa sannafat tasanif wa sara min akbaril ulama fi hayati syuyukhihi. Maka beliau menulis buku-buku, jadilah beliau menjadi ulama besar padahal guru-gurunya masih hidup. Dia langsung bisa menyamai guru-guru beliau. Beliau puji banyak sekali ya.
Banyak ya, saya mau baca terlalu banyak ya. Intinya pujian yang luar biasa. Dia tahu ini gurunya. Kemudian berkata Taqiyuddin Subki Asy-Syafi'i dari mazhab Syafi'i. Ini Adz-Dzahabi juga mazhab Syafi'i. Ya. Beliau berkata, ya, tawassu'u fil ulumi syar'iyyah wal aqliyah kabura qadruhu. Sungguh agung kedudukan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya. Kemudian luasnya ilmunya seperti di lautan. Ilmunya begitu luas, ilmu syar'i, dan akalnya begitu luas. Wa farti dzakaihi, akalnya yang terlalu pintar. Farti dzakaihi itu terlalu pintar akalnya. Wa ijtihadihi, dan ijtihad beliau. Wa bulughi fi kulli min dzalikal mablagh alladhi yatajawazul wasf, dan beliau mencapai semua itu melebihi daripada yang bisa disifati. Beliau berkata lagi, wa qadruhu fi nafsi a'dham min dzalika wa ajal, dan kedudukan Ibnu Taimiyah di hatiku lebih agung dan lebih mulia daripada yang saya sebutkan. Ma'ama jama'allahu lahu minaz zahada. Selain ilmu ternyata beliau sangat zuhud, sangat wara, ahli agama, nusratil haq wal qiyam fihi, la li ghardin siwahu, dan beliau menolong kebenaran dan tegak membela kebenaran. Tidak ada tujuan beliau kecuali itu. Ini pujian berkaitan tentang niat Ibnu Taimiyah. Dia mengatakan Ibnu Taimiyah dia melakukan itu semua dalam rangka membela apa? Kebenaran. Wa jariya ala sunani salaf, dan beliau berjalan di atas sunnah para salaf. Wa akhdhihi min dzalika bil akhdhil awfa, dan beliau mengambil sunnah salaf yang terbanyak. Kemudian berkata As-Subki Muhammad bin Abdul Bar Asy-Syafi'i dari mazhab Syafi'i, beliau berkata, "Ma yubghidu Ibnu Taimiyah illa jahilun aw sahibu hawan." Tidak ada orang benci kepada Ibnu Taimiyah kecuali orang jahil, kecuali bahlul ya. Tidak ada yang benci Ibnu Taimiyah kecuali apa? Jahil atau pengikut hawa nafsu. Fal jahil la yadri ma yaqul, dia tidak ngerti, orang bodoh dia tidak ngerti apa yang dia katakan. Wa sahibul hawa yasuddu hawahu anil haq ba'da ma'rifati bihi. Adapun pengikut hawa nafsu, dia terhalangi untuk mengikuti kebenaran karena hawa nafsunya. Berkata lagi Kamaluddin Ibnu Zamlakani Asy-Syafi'i dari mazhab Syafi'i yang wafat pada tahun 727, setahun sebelum Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kata beliau, "Kana idza su'ila an fanni minal ulum dhanna ar-ra'i was-sami' annahu la ya'rifu ghayra dzalikal fan." Ibnu Taimiyah kalau ditanya satu ilmu tentang tafsir misalnya, dia jawab, maka orang mengira dia tidak punya spesialis kecuali ilmu tersebut. Kalau ditanya tentang tafsir, dia jawab tafsir seakan-akan seluruh kehidupannya cuma belajar tafsir. Saking dalamnya ilmunya tentang apa? Tafsir. Tapi kalau ditanya tentang fikih sama jawabannya, seakan-akan seluruh hidupnya untuk apa? Fikih. Ditanya tentang bahasa, jawab seakan-akan luar biasa. Ya, bahkan dia mengkritiki ahli bahasa, bahkan beliau mengkritiki Sibawayh rahimahullahu taala, seorang ahli bahasa. Artinya ilmu beliau sangat luar biasa. Kemudian wa hakama ana ahdan la ya'rifa mithlahu, dan orang yang melihat Ibnu Taimiyah pasti berhukum memvonis tidak ada orang yang semisal Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa kana al-fuqaha min sa'ir at-ta'if idza jalasu ma'ahu istafadu fi madahibihim minhum lam yakunu arafu qabla dhalik. Kalau para ahli fikih ngobrol sama dia bermujalasah, maka mereka akan mendapatkan ilmu tentang fikih dalam mazhab mereka yang mereka tidak tahu, Ibnu Taimiyah tahu. Jadi ada mazhab Syafi'i ngomong sama dia, Ibnu Taimiyah kasih faedah tentang mazhab Syafi'i kepada orang ini. Ada mazhab Maliki ngomong sama Ibnu Taimiyah memberikan faedah tentang mazhab Maliki kepada mereka. Wala yu'rafu annahu nadhara ahadan fanqata'amahu. Tidak pernah dikenal Ibnu Taimiyah kalau berdebat kalah, tidak pernah. Wala takallama fi ilmi minal ulum sawa'un kana min ulumi syar'i wa ghairiha illa faqa fi ahlahu wal mansubina ilaihi. Tidaklah Ibnu Taimiyah berbicara tentang suatu ilmu kecuali dia pasti mengungguli yang lainnya, mengungguli orang-orang yang dinisbahkan kepada ilmu tersebut. Kalau dia bicara tafsir maka dia jago tafsir. Kalau dia bicara fikih dia yang paling jago fikih. Ibnu Daqiqil Id, antum tahu siapa Ibnu Daqiqil Id? Seorang yang sangat masyhur, ahli usul, dahulunya bermadzhab Maliki kemudian pindah kepada madzhab Syafi'i. Beliau punya buku sangat indah namanya Ihkamul Ahkam, Syarah Umdatul Ahkam. Ini buku terbaik tentang Syarah Umdatul Ahkam. Ditulis, namun tidak bisa dibaca oleh antum, harus dibaca oleh penuntut ilmu karena dia ahli usul fikih. Tapi dia tidak, beliau rahimahullah tidak fanatik karena beliau sudah tadinya mazhab Maliki berpindah kepada mazhab Syafi'i. Terkadang beliau mengkritiki Imam Malik, terkadang beliau mengkritiki Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau wafat tahun 702, wafat sebelum Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Artinya beliau lebih tua daripada Ibnu Taimiyah. Apa beliau katakan? Lamma ijtama'tu bi Ibnu Taimiyah, tatkala aku sempat bertemu dengan Ibnu Taimiyah, ra'aitu rajulan al-ulumu kulluha baina ainaihi. Aku lihat seorang lelaki, seluruh ilmu di hadapan dia. Ya'khudhu minha ma yurid wa yada'u ma yurid. Tinggal dia ambil yang mana dia mau, yang tinggal dia mau. Seakan-akan buku semua terbuka di depan dia. Buku tafsir, buku hadis, buku sirah, buku fikih.
tinggal dia ngomong apa yang dia sukai. Ini kata Ibnu Daqiq, bukan perkataan orang bahlul, ini kata orang yang sangat alim. Saya ketemu dengan dia, saya lihat dia ini semua ilmu terbuka di hadapan dia. Tinggal dia ambil mana yang dia mau, tinggal dia buang mana yang dia mau. Azan kah? Azan. Ya udah azan dulu. Baik, hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak mau kita bahas, tapi mau kita baca tentang pujian ulama, tapi saya pilihkan perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala ya. Karena Ibnu Hajar terkenal punya kitab apa? Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari, dan tidak ada orang pernah mensyarah Sahih Al-Bukhari seperti Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Makanya dikatakan la hijrata ba'dal fath, sampai dikatakan tidak ada hijrah lagi setelah Fathul Bari. Artinya tidak ada yang bisa menulis seperti syarahnya Al-Hafidz Ibnu Hajar seperti dalam kitabnya Fathul Bari, dan beliau tulis kalau tidak salah 20 tahun lebih buku Fathul Bari tersebut, bahkan disebutkan beliau ditolong juga oleh murid-murid beliau dalam menulis kitab tersebut. Diakui keilmuannya ya, menjadi rujukan setiap ulama di zaman sekarang. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Beliau sebagian dalam perkataan beliau bermadzhab Syafi'i, dan beliau juga dalam sebagian hal tidak sepakat dengan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya. Dalam beberapa hal beliau tidak sepakat dengan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahkan dalam sebagian pendapat beliau dalam Fathul Bari menunjukkan beliau terpengaruh dengan akidah Asy'ariyah. Tetapi kita lihat bagaimana ujian beliau terhadap Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, padahal madzhab berbeda, terkadang akidah juga apa? Berbeda ya. Ini menunjukkan bagaimana adilnya seorang ulama. Kata beliau, wa syuhratu imamati Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah asyharu minasyams. Beliau buka ujiannya dengan berkata, kemasyhurannya, keimamannya, ya, masyhurnya keimaman maksudnya kepemimpinannya, dia seorang imam dalam agama. Ibnu Taimiyah itu lebih terkenal daripada matahari. Masya Allah. Lebih masyhur daripada apa? Matahari. Ini pujian luar biasa. Siapa yang lebih terkenal dari matahari? Pasti matahari lebih terkenal. Tetapi ini hiperbola dalam memuji. Kata dia, ketenaran Ibnu Taimiyah sebagai seorang imam dalam agama lebih terkenal daripada apa? Matahari. Wa talqibuhu bi Syekhul Islam baqin ilal an alal al-sunnati zakiyah. Wa yastamirru ghadan lima kana bil ams, dan beliau digelari dengan Syekhul Islam. Ini gelar luar biasa. Ada orang sakit hati dengan gelarnya Syekhul Islam, dengan disebut dengan Syekhul Islam. Ibnu Taimiyah digelar Syekhul Islam sampai beliau mengatakan Ibnu Taimiyah Syekhul Islam kafir. Ya, maka itu yang dibantah oleh Ibnu Nasruddin ad-Dimashqi, dan bantahan tersebut dikasih mukaddimah oleh Ibnu Hajar. Kata beliau, dan beliau digelari dengan Syekhul Islam, gelar tersebut akan terus berlanjut hingga sekarang ya, di lisan-lisan yang suci, yang bersih, dan akan terus berlanjut kemudian hari sebagaimana telah berjalan kemarin. Wala yunkiru dzalika ila man jahila miqdarahu wa tajannabal insaf. Tidak ada yang mengingkari gelar Ibnu Taimiyah dengan Syekhul Islam kecuali seorang yang tidak tahu tentang kedudukan Ibnu Taimiyah dan dia tidak bersifat adil. Fama aktsar ghalat man ta'ata dzalika wa aktsara gubara. Fallahu ta'ala wal mas'ul. Dan seterusnya beliau berkata, walau lam yakun min fadli hadzal rajul illa ma nabbahu alaihi al-Hafidz Syahir Alamuddin Al-Birzali fi tarikhihi. Kalau bukan keutamaan orang ini Ibnu Taimiyah cukup yang disampaikan oleh seorang ahli sejarah Al-Birzali, maka itu sudah cukup dalam buku tarikhnya bahwasanya tidak ada dalam Islam orang yang berkumpul dalam jenazahnya tatkala meninggal seperti jenazahnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini saja sudah cukup bahwasanya Ibnu Taimiyah adalah orang yang sangat mulia. Ya. Kenapa? Karena waktu Ibnu Taimiyah meninggal dunia, seluruh penghuni kota semuanya hadir. Padahal di kota tersebut, ya, di Damaskus waktu itu banyak fuqaha dari mazhab-mazhab yang lain yang musuh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dipenjara berulang-ulang. Mereka pergi ke penguasa, kemudian memprovokasi penguasa. Ibnu Taimiyah dipenjara sampai 3 kali, sampai akhirnya meninggal di penjara. Waktu dia meninggal, semua orang keluar untuk mengiring jenazah beliau, ya, rahimahullahu taala. Kecuali 3 orang yang bersembunyi. 3 orang ini terkenal sangat memusuhi Ibnu Taimiyah. Kenapa dia tidak hadir? Takut dipukuli masyarakat. Maka dia sembunyi. Semua orang keluar. Maka tidak dikenal ada jenazah paling banyak seperti jenazah Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kecuali jenazah Imam Ahmad. Imam Ahmad di Baghdad, karena jumlah orang di Baghdad lebih banyak, dan Imam Ahmad itu semua orang semanhaj dengan Imam Ahmad. Beda Ibnu Taimiyah banyak musuhnya tatkala itu.
Tetapi meskipun demikian, yang hadir sangat apa? Sangat banyak. Kemudian beliau berkata, waqad sahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala antum syuhada'ullahi fil ard, dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kalian adalah saksi Allah di atas muka bumi. Ini kalau jenazah dihadiri orang-orang saleh banyak orang, maka jenazah orang baik. Kata beliau, waqad qama ala Syekh Taqiyuddin jama'atun minal ulama miraran bisababi asya'an karuha alaihi minal usul wal furu'. Ada berapa ulama yang mereka mendebat Ibnu Taimiyah, mengingkari Ibnu Taimiyah, tidak setuju dengan masalah usul dan furu'nya Ibnu Taimiyah. Artinya banyak orang yang tidak setuju dengan Ibnu Taimiyah di zaman tersebut. Wa uqidat lahu bisababi dzalik iddatu majalis bil Qahirah wa Dimashq. Bahkan diperdebatkan Ibnu Taimiyah, dikumpulkan dengan mereka, dibuat majelis-majelis perdebatan baik di Mesir, di Qahirah maupun di Damaskus. Wala ya'lamu, meskipun demikian, wala yu'lamu an ahadin minhum annahu afta bi zandaqatihi wala hakama bi safki damihi. Meskipun demikian, tidak seorang pun dari para ulama tersebut yang berani berfatwa Ibnu Taimiyah zindik atau mengatakan halal darahnya, enggak ada. Ma'asyiddatil muta'assib alaihi hina idzin min ahli daulah hatta hu bisa bil Qahirah. Padahal mereka sangat benci dengan Ibnu Taimiyah dan mereka sangat musuh Ibnu Taimiyah, itu pun tidak seorang pun, bahkan mereka berfatwa agar Ibnu Taimiyah dipenjara dan beliau dipenjara, itu pun mereka tidak berani mengatakan Ibnu Taimiyah apa? Zindik. Ma'adzalik fakulluhum ya'tarifu bi si'ati ilmihi wa zahdihi wa wasfihi bis sakha wa syaja'ah. Meskipun demikian seluruhnya, bahkan musuh-musuhnya, dia bicara tentang musuh-musuhnya, semuanya mengakui tentang luasnya Ibnu Taimiyah, tentang zuhudnya Ibnu Taimiyah, dan bagaimana dermawannya Ibnu Taimiyah dan keberanian Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa ghairu dzalik min qiyami fi nusratil Islam, dan yang lainnya di mana Ibnu Taimiyah menolong Islam, wa du'a ila Allah taala fi sirri wal alaniyah. Ibnu Hajar, Ibnu Taimiyah berdakwah di jalan Allah baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Kemudian kata beliau, walau lam yakun li Syekh Taqiyuddin min al-manaqib illa tilmidhuhu syahir Syekh Syamsuddin Ibnu Al-Qayyim sahibu tasanif an-nafi as-sarah allati intafa'a biha al-muwafiq wal mukhalif lakana ghayatan fi dalalati ala azimi manzilatihi. Kalau bukan Ibnu Taimiyah tidak punya keutamaan kecuali cuma punya murid satu namanya Ibnu Qayyim, itu sudah cukup, kata Ibnu Hajar. Kalau Ibnu Taimiyah tidak punya keutamaan, tidak ada punya keutamaan kecuali punya murid satu namanya siapa? Ibnu Qayyim, yang punya buku sangat banyak, yang diambil faedahnya oleh kawan dan lawan, kata Ibnu Hajar. Maka sudah cukup untuk menunjukkan agungnya kedudukan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Wa fa kaifa wa qad syahida lahu atau syuhida lahu bitaqaddum fil ulum wa tamyiz fil mantuq wal mafhum a'immatu asrihi min asy-Syafi'i wa ghairihim. Bagaimana lagi ternyata waqad syahida, para ulama mengakui kelebihan Ibnu Taimiyah, keunggulannya, keistimewaannya dalam mantuk maupun mafhum dari para ulama di zaman beliau, baik dari mazhab Syafi'iyah fadlan anil Hanabilah, apalagi ulama Hanabilah yang semazhab dengan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian beliau juga berkata, wa min ajabil ajab, termasuk perkara yang menakjubkan, kata Ibnu Hajar, anna hadzal rajul kana a'dhaman nasi qiyaman ala ahli bidah. Beliau ini adalah orang yang paling agung dalam melawan ahlul bidah. Ini yang bilang siapa? Ibnu Hajar memuji Ibnu Taimiyah. Kana a'dhaman nasi qiyaman, beliau adalah orang yang paling kencang dalam melawan ahlul bidah. Minar rawafid, paling kencang bantah Rafidhah. Wal hululiyah wal ittihadiyah, paling bantah kencang membantah hululiyah dan ittihadiyah. Wa tasanifu fi dzalika katsiratun syahiratun, dan tulisan beliau tentang hal ini sangat banyak. Baik, ini pujian Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya sampaikan ini supaya apa? Kalau ada orang kemudian zaman sekarang ini baru jadi ulama YouTube kemudian mengejek Ibnu Taimiyah, kita bilang sabar. Ente bahlul, apa? Jahil ya. Siapa yang bilang demikian? Yang bilang Ibnu Hajar, yang bilang Al-Aini. Saya bacakan perkataan Al-Aini sekarang dari mazhab Hanafi. Kalau Ibnu Hajar dari mazhab Syafi'i, Al-Aini punya kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari dengan mazhab apa? Hanafi. Jadi maksud saya pujian dari berbagai macam mazhab kepada Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata Badruddin Al-Aini Al-Hanafi, kata beliau, huwa al-imamul fadil bari' taqi an-naqi al-wari' al-faris fi ilmi al-hadits fi ilmi al-hadits wa tafsir. Beliau adalah imam
yang utama, yang unggul, bertakwa, bersih, wara'. Ya. Faris yaitu jagoan di ilmu hadis dan ilmu tafsir. Wal fiqh wal usulin bit taqrir wat tahrir. Juga unggul, jagoan dalam masalah fikih dan juga masalah usul. Was sayfis sarim 'alal mubtadi'in, dan pedang terhunus terhadap ahlul bidah. Ini pujian lagi. Ini padahal dari mazhab apa? Hanafi. Dia bilang Ibnu Taimiyah adalah pedang terhunus kepada siapa? Ahlul bidah. Wal hablul qa'im bi umuriddin, seorang yang luas ilmu, yang tegak menegakkan perkara-perkara agama. Wal ammaru bil ma'ruf wan nahau 'anil munkar, orang yang senantiasa beramar ma'ruf dan senantiasa bernahi munkar. Dzu hammatin wa syaja'atin wa ikdamin fima yurawwi wa yasjur, dan beliau memiliki kemauan tekad yang tinggi dan keberanian dan nekat maju di tempat-tempat yang menakutkan. Saya sebutkan tadi, beliau maju langsung bertemu dengan rajanya Tatar. Hebat atau tidak? Hebat. Beliau berani maju ngomong sama pemimpin Tatar tatkala itu. Dan beliau marahi pimpinan sultan untuk nekat berperang melawan Tatar. Akhirnya menang. Yang memprovokasi siapa? Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian beliau berkata, ya, kathiru zikir was saum, sering sekali berzikir, terlalu sering puasa, was salati wal ibadah, sering sekali salat, sering sekali ibadah. Saya baca bagaimana perkataan Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim, kalau kami dalam kondisi gelisah, kami pergi ke Ibnu Taimiyah, kami dengar ceramah-ceramah beliau, hilang kegelisahan kami. Itu Ibnu Qayyim. Yang nulis tentang masalah hati ternyata bisa gelisah. Kalau kegelisah kemana? Ke Ibnu Taimiyah rahimahullah, dengar gurunya ceramah, hilang kegelisahannya. Kita kalau gelisah baca buku Ibnu Qayyim apa? Biar hilang apa? Kegelisahan. Bagaimana? Rajin salat, rajin zikir, ibadah, khashinal aish, hidupnya susah. Wal qana'a min duni talabi ziyadah, hidupnya penuh dengan qanaat, tidak mencari tambahan. Wa kanat lahu al mawaid hasanah saniyah wal awqat thayyibal bahiyah, beliau punya waktu-waktu yang beliau untuk beribadah kepada Allah, ma'akaf fi an hitamid dunya, dan beliau tidak mencari dunia ad-daniyah yang rendah. Kemudian kata beliau, walahul musannafatul masyhuratul maqbulah, dan beliau memiliki tulisan-tulisan, buku-buku yang masyhur yang dikenal, wal fatawal qati'ah ghairal ma'lulah, dan fatwa-fatwa yang tegas yang tidak tercacati fatwa tersebut. Kemudian beliau membela Ibnu Taimiyah Al-Aini, mengejek orang yang mencela Ibnu Taimiyah. Kata beliau tentang orang ini yang mencela Ibnu Taimiyah, laisa huwa illa kal ju'li bi istimamil wardi yamutu hatfa anfihi. Orang yang mencela Ibnu Taimiyah itu tidaklah seperti ju'l itu seperti apa ya? Yang bau busuk katanya kutu busuk. Yang kalau mencium wanginya mawar tewaslah dia. Maksudnya ente seperti kutu busuk, kalau cium indahnya Ibnu Taimiyah ente mati. Wa qal khaffash yata'adha bi buhuri sana'i dhaw li su'i basarihi wa dha'fihi. Seperti kalilawar yang terganggu dengan cahaya matahari, bukan karena rusaknya cahaya matahari, tapi karena buruknya matanya. Jadi terganggu. Ibnu Taimiyah terkenal dia terganggu, dia gelisah. Ya, Ibnu Taimiyah disenangi oleh masyarakat, dia sedih, hampir-hampir mati. Ya. Kemudian beliau berkata, wa ma hum illa salqa balqa salqa. Wal mukaffir minhum Salma'ah bin Qalma'ah wa Hayyan bin Bayan wa Hayyun bin Bayyin wa Dhal bin Dhal Dhalalun bin Tilal. Maksudnya ente Bahlul bin Bahlul. Orang seperti ini jahil bin apa? Bin Dhalal bin sesat bin Bahlul, yang mencela Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Adapun Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, karena banyak orang tidak suka dengan beliau, maka terjadi banyak tuduhan terhadap beliau. Makanya sampai ditulis risalah doktorah, ya, disertasi tentang Dawaul Munawiin, yaitu tuduhan-tuduhan yang tidak benar kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya. Dituduh begini, dituduh begini, tidak benar. Banyak yang tidak benar. Dituduh mengatakan Allah mujassim dan macam-macam, Allah jisim dan yang lainnya. Di antaranya yang menuduh Ibnu Taimiyah yang terkenal adalah Ibnu Battutah. Ibnu Battutah seorang orang yang suka rihlah, bersafar ke sana kemari, ya, dalam bukunya yang dikenal dengan Rihlatu Ibni Battutah. Buku judulnya Rihlatu Ibni Battutah, yang namanya Tuhfatul Anzar fi Ghara'ibil Amsar wa Ajaibil Asfar. Beliau berkata, Ibnu Battutah, wasaltu yaumal khamis tasi' min syahri Ramadan al-mu'azzam ama 26 ila Madinah Dimashq Syam. Aku sampai pada hari Kamis tanggal 9 Ramadan tahun 726 di kota Damaskus, tempatnya Ibnu Taimiyah. Jadi dia sampai bulan Ramadan tahun 726 di kota Damaskus. Kemudian dia berkata, wa kana bi Dimashq min kibari fuqaha'il Hanabilah Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Di antara
kibar ulama di kota Damaskus dari mazhab Hambali adalah Ibnu Taimiyah. Ya. Yatakallamu fil funun, dia berbicara tentang segala macam ilmu. Illa ana fi aqlihi syai'an, kecuali akalnya terganggu katanya. Kata dia akal Ibnu Taimiyah apa? Terganggu. Wa kana ahlu Dimashq yu'azzimunahu ashadda ta'zim, dan penduduk kota Damaskus mengagungkannya dengan pengagungan yang luar biasa. Wa yu'azzimuhu 'alal mimbar wa ya'idhuhum 'alal mimbar, dan dia memberi wejangan kepada mereka di atas mimbar. Jadi kata dia Ibnu Taimiyah akalnya terganggu tapi diagungkan oleh penduduk Damaskus. Jadi yang terganggu otaknya siapa? Penduduk Damaskus atau Ibnu Taimiyah? Bagaimana penduduk Damaskus mengagungkan orang yang akalnya apa? Terganggu. Bagaimana penduduk Damaskus ridho diberi nasihat oleh orang yang akalnya apa? Terganggu. Ini perkataan Ibnu Battutah. Kemudian dia berkata, "Fahadartu yaumul jum'ah wa huwa ya'idhun nas." Aku hadir di majelisnya pada hari Jumat, dia sedang menceramahi orang-orang. Ala mimbaril jami', di mimbarnya Masjid Al-Jami'. Wa yudzakiruhum, dan mengingatkan mereka. Fakana min jumlati kalamihi anqal, di antara wejangannya Ibnu Taimiyah dia berkata, "Innallaha yanzilu ila sama'id dunya kanuzuli hadza." Sungguhnya Allah turun ke langit dunia seperti turunnya aku ini. Wa nazala darajatan min darajil mimbar, kemudian dia turun satu tangga dari derajat mimbar. Jadi dia nuduh Ibnu Taimiyah menyamakan Allah dengan apa? Dirinya. Dan ini tidak mungkin. Ibnu Taimiyah dalam bukunya bantai ini semua. Ini kedustaan nyata. Ibnu Taimiyah mengatakan Allah turun ke langit dunia sebagaimana aku turun dari mimbar. Fa'aradahu faqihun maliki yu'rafu bi Ibn Zahra. Maka ada seorang ahli faqih dari mazhab Maliki membantai Ibnu Taimiyah wa ankara ma takallama bihi, dan mengingkarinya. Faqamatil 'ammatu ila hadzal faqih wa darabuhu bil aidi wan ni'al darban katsiran hatta saqatat imamatuhu. Maka akhirnya orang-orang pun memukul orang faqih ini dari mazhab Maliki, dipukul dengan tangan mereka sampai jatuh imamahnya. Ini semua dusta. Jadi orang-orang bela Ibnu Taimiyah, ini orang yang bantah dia apa? Dihajar. Ini tidak benar. Dibantah oleh para ulama. Ya, ternyata kalau kita baca terjemah biografi Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ternyata Ibnu Taimiyah waktu Ibnu Battutah hadir di salat Jumat dia sedang di penjara. Dia sedang di penjara. Kata Ibnu Taimiyah masuk penjara pada bulan Sya'ban tahun 726 Hijriah. Sementara dia bilang dia lihat Ibnu Taimiyah khutbah bulan apa? Ramadan dan seterusnya. Dia datang pada bulan Ramadan 726. Padahal Ibnu Taimiyah di penjara selama 2 tahun sejak tanggal 10 atau 8 Sya'ban 726, tidak keluar kecuali 2 tahun atau 3 tahun setelahnya. Dan ini merupakan kedustaan. Oleh karenanya banyak ulama yang meragukan kebenaran Ibnu Battutah, di antaranya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun juga meragukan tentang kejujuran Ibnu Battutah karena banyak aneh-aneh dalam sejarah yang dia tulis tentang rihlah perjalanannya, banyak yang aneh-aneh. Maka disebutkan bahwasanya Ibnu Khaldun juga meragukan tentang hikayat-hikayat yang disampaikan oleh Ibnu Battutah. Bahkan beliau berkata, "Fatanajan nasu bitakdzibihi." Maka orang-orang pun mendustakan Ibnu Battutah. Di antara cerita yang dia sampaikan dalam bukunya, tatkala dia pergi ke India, kata dia, "Wa wasalna ila jabalin bisyai wa bihi zawiyatu Syekh Saleh Ata Aulia." Kami pun sampai di suatu gunung, ya, mungkin gunung teh atau yang semacamnya. Di situ ada pojokan, di situ ada seorang syekh yang soleh, namanya Ata Aulia. Wa hum yadhkuruna anna umrahu 350 aman. Orang-orang mengatakan umurnya 350 tahun. Wa dakhalna ilaihi, aku pun masuk ke dalamnya. Wa sallamtu alaihi wa anaqanihi. Aku pun menyalaminya dan dia pun memelukku. Wa jismuhu ratbun, dan badannya basah. Lam ara alyana minhu, aku tidak menemukan orang yang lebih lembut daripada orang ini. Wa yadhunnu ra'ihi anna umrahu 50 sana. Orang yang lihat dia disangka umurnya 50 tahun. Wa dzakar li annahu fi kulli 100 sanah yambutu lahu syi'r wal asnan. Setiap 100 tahun giginya tumbuh lagi kembali. Rambutnya tumbuh lagi setiap 100 tahun. Kata orang ini kedustaannya. Di antara bukti bahwasanya tidak beres dalam menukil apa? Berita Ibnu